Shalom teman-teman. Firman Tuhan hari ini adalah dari Mazmur 37, 25-26 yang mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Nah, anak cucunya menjadi berkat." Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Daud itu dari pas dia muda sampai dia sudah menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar, dan bahkan dirinya sendiri itu menjadi kesaksian hidupnya bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dan bahwa anak cucunya meminta-minta roti, tidak pernah meminta-minta roti. Nah, kenapa kok bisa gini? Ya karena Tuhan sendiri mengatakan melalui Daud bahwa orang yang benar menaruh belas kasihan kepada sesamanya setiap hari, dan juga memberi pinjaman kepada semua orang, dan oleh sebab itu anak-anak cucu juga menjadi berkat. Jadi teman-teman, apa sih yang dibilang bahwa kita harus menaruh belas kasihan? Di dalam Lukas ayat 14, 12-14 yang berjudul perikopnya, siapa yang harus diundang? Mengatakan, "Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau akan mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk balasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Jadi di sini yang diartikan bahwa memberi belas kasihan itu adalah mengasihi orang-orang yang miskin, orang-orang yang timpang, orang-orang yang cacat, gitu loh teman-teman, orang yang lumpuh dan orang yang buta, gitu loh. Jadi ibaratnya kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena jika kita mengasihi mereka, mereka tidak akan bisa membalas kita, gitu loh teman-teman. Dan dengan demikian kita akan lebih berbahagia dan lebih worth it untuk mengasihi mereka daripada memberi kepada sesama saudara, atau mungkin kepada orang-orang yang sudah cukup lah istilahnya ya. Tapi bukan berarti kita tidak memberi kepada mereka. Cuman di sini ditekankan bahwa orang yang mempunyai belas kasihan adalah mereka yang mengundang, tanda kutip mengundang orang-orang yang miskin, yang timpang, yang cacat, dan yang lumpuh dan yang buta, loh teman-teman. Dan juga untuk yang poin kedua dia bilang bahwa memberi pinjaman. Di sini aku meng-highlight bahwa di dalam Lukas 6 ayat 35 mengatakan, "Tetapi kamu kasihlah musuh-musuhmu dan buatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat." Jadi aku pas dibilang memberi pinjaman, ya aku ingat di sini gitu loh, bahwa tapi di konteks ini kan untuk mengampuni ya, tapi di sini dibilang juga bahwa pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun, gitu loh. Jadi kita juga harus memberi pinjaman bahkan kepada orang yang mungkin mempunyai bad history gitu dalam hidup kita. Tapi di sini Alkitab menulis bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada mereka, dan memberi pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Itu saya teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati.